Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan Bubun. Kalau kemarin udah lama kita tidak ketemu, walaupun kita ketemu lewat video. Kalian tetap tinggal di rumah kan? Stay home. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai penegakan hak bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita akan membahas tentang bab tersebut, coba kamu lihat di belakang Bubun ini ada gambar seorang tokoh proklamator kita, yaitu Bung Karno. Anak, di papan ini sudah tertulis peta konsep mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai penegakan hak bangsa Indonesia, di mana di situ bagaimanakah pengaruh Piagam PBB terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian bagaimanakah pelaksanaannya proklamasi, kemudian yang ketiga, setelah proklamasi kita membentuk suatu pemerintahan. Nah, di judul itu terlihat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai penegakan hak bangsa Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan hak bangsa Indonesia di sini? Nah, hak bangsa Indonesia itu adalah hak merdeka, hak untuk mengatur negara atau bangsa kita sendiri. Nah, hak mengatur bangsa kita sendiri atau menentukan nasib kita sendiri itu termuat di dalam Piagam PBB. Di dalam Piagam PBB itu salah satunya, intinya adalah bahwa setiap bangsa itu berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, bagaimanakah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bukan suatu peristiwa yang kebetulan, bukan suatu peristiwa yang tiba-tiba, tetapi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilatar belakang oleh beberapa peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Nah, kalian nanti bisa cari sendiri. Cari sendiri bisa Rengas Dengklok itu apa. Kemudian bagaimanakah pelaksanaannya proklamasi? Terus apa makna proklamasi kemerdekaan kita bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kemudian setelah proklamasi, apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah punya pemerintah sendiri? Kita sudah punya presiden sendiri? Belum. Sehingga melalui sidang PPKI dilakukan yang namanya sidang PPKI yang pertama itu pengesahan Undang-Undang Dasar 45, kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian dilanjutkan dalam sidang PPKI selanjutnya ada pembentukan alat kelengkapan negara, kemudian pembentukan KNIP, di mana KNIP ini adalah merupakan embrionya dari DPR. Saya rasa ini anak-anak yang saya jelaskan pendahuluan, nanti anak-anak bisa memperdalam lagi materi itu melalui sumber-sumber yang sudah ada, buku paket, kemudian anak-anak bisa cari di Google. Nah, sekarang yang penting, tugas yang harus anak-anak buat adalah membuat artikel bagaimanakah pengaruh Piagam PBB terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Ibu tunggu nanti paling lambat tanggal 26 ya anak-anak dikirimkan lewat email Bubun atau WA. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.